Jumpa lagi dengan saya Kang Udepsi. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan berbagi sedikit informasi dan mungkin cara, karena akhir-akhir ini sering sekali ada pertanyaan masuk dari para sahabat subscriber, terutama masalah kulkas ya. Kenapa, bagaimana, dan apa penyebabnya? Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi dan menceritakan apa masalah kulkas ini, karena kulkas Toshiba. Penyakit kulkas Toshiba. Ada salah satu subscriber yang bertanya, apa sih penyebab bunyi getar di kulkas, terutama kulkas Toshiba ya. Bunyi getar itu salah satunya bisa ditimbulkan dari efek kipas. Yang kedua, selang yang untuk mengalirkan sirkulasi saluran pembuangan air dari freezer yang mengalir ke pembuangan penampungan yang ada di bawah bagian belakang kulkas tersebut. Nanti akan saya jelaskan dan saya akan tunjukkan di belakang ya. Oke, yang pertama kita buka dulu kulkasnya. Oh iya, kemarin juga ada yang bertanya dari subscriber, apa sih dan bagaimana cara mencairkan bunga es. Nah, kemarin dari komentar-komentar udah saya jawab, cuman lebih jelasnya akan saya tunjukkan gimana caranya, dan ada masalah-masalah juga yang akan saya sampaikan ke sahabat subscriber semuanya. Oke, kita buka ya kulkasnya. Nah, di sini ada tombol. Di sini ada tombol nih. Di tengah sini ada tombol. Nah, ini temperatur. Nah, ini tombol ini apa? Tombol apa nih? Nah, ini namanya tombol thermostat. Thermostat ya. Nah, ini temperaturnya. Nah, ini tombol termostatnya. Ini gunanya buat apa? Nah, ini gunanya sudah saya jelaskan di komentar-komentar di video sebelumnya. Nah, ini buat mengatur suhu freezer, kedinginan dan tidak dinginnya diatur di sini. Temperatur di sini ada titik satu, titik kecil itu menunjukkan di mana posisi untuk menggunakan temperatur tersebut. Di sini ada off, minimum, medium, dan maksimum. Ini paling bawah. Nah, ini sedangkan ini tombol ini adalah tombol untuk mencairkan bunga es. Bunga es yang ada di dalam sini kita buka. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bunga esnya, karena ini sudah saya pencet sebelumnya, bunga esnya sudah mencair. Nah, ini sedikit ada bunga es di sini, tapi tidak terlalu banyak. Caranya dengan cara menekan tombol ini. Tapi ingat ya, tombol ini jangan terlalu nekan sampai ke dalam. Penggunaan cukup tekan tek sekali langsung angkat lagi. Tidak perlu lama. Kenapa? Takutnya tombol ini tidak baik lagi. Karena kenapa? Karena ini sangat rentan sekali nih. Kalau sudah tidak balik lagi, otomatis akan berpengaruh ke sirkulasi freezer yang ada di sini. Pasti akan terus menetes kalau misalkan ininya sudah tidak fungsi. Bahkan bisa jadi ini tidak, kulkas ini freezernya tidak akan berfungsi dinginnya, karena diakibatkan ini yang terus menempel. Jadi bunga es yang ada di dalam sini akan terus mencair
Nah, untuk mencegah hal itu, saya menjelaskan agar menggunakan tombol ini dengan sebaik mungkin dan tidak sembarangan menggunakan. Kenapa? Mencegah dari hal pencairan terus-menerus. Jika memang di sini bunga esnya sudah menggunung, nah boleh menggunakan tombol ini. Dan itu juga menekannya cukup dengan seperti kita menekan klakson motor, tit, langsung balik lagi. Nah, terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalau setelah dipencet tombol termostat ini kulkas tidak dingin? Mungkin dinginnya kurang. Nah, di sini saya akan jelaskan di mana tombol ini sudah dipencet terus ini berpengaruh. Di sini blizzernya berpengaruh, kurang dingin, mungkin bisa jadi tidak dingin. Langkah pertama, bisa kita cabut dulu bagian belakang powernya yang masuk ke strum induk, kita cabut. Bisa diamkan berapa jam, bisa juga dengan cara lain. Cara lainnya, kita perhatikan tombol titik yang ada di sini. Ini ada tombol titik kecil. Nah, ini kita posisikan ke medium, kalau tidak ke maksimum. Itu buat apa tujuannya? Biar kita mengetahui posisi blazzer kita itu berfungsi apa tidak. Setelah kita coba geser ke medium atau maksimum, kita tunggu sampai 2 jam maksimal ya. Kalau memang kulkasnya tidak penuh seperti ini, nah, saya menyarankan tidak usah medium untuk mengurangi pemakaian listrik. Bisa di posisi 5 ataupun 6 ataupun 7 juga bisa. Karena medium itu batas listrik udah di atas rata-rata lah ya. Karena medium itu udah kebanyakan kulkas itu memakai medium kalau memang penuh isi kulkasnya. Cuman kalau memang kosong kulkasnya seperti ini, tidak usah memakai medium, kita cukup pakai 1, 2, 3, 4, 5 aja sudah cukup. Ini tombol ini ada tombol kecil nih. Nah, ini bukan tombol ini, tombol kecil ada atas titik nih. Jadi penggunaan ini tergantung isi kulkasnya tersebut ya. Kalau misalnya kulkasnya isinya banyak, nah kita gunakan temperatur ini minimal di medium ya. Maksimalnya ini ya, itu kalau memang penuh banget, nah, kita boleh gunakan yang maksimal. Oke, itu saja. Cuman kalau maksimal itu memang pemakaian listriknya memang terlalu berlebihan ya. Jadi saya menyarankan kalau memang isi kulkasnya sedikit, tidak terlalu penuh, saya menyarankan untuk pakai di posisi 6 atau 7. Seperti saya ini, saya memakai posisi 6 karena memang kulkasnya tidak terlalu penuh. Cuman sayur, tidak ada apa-apa. Cuman sayur sama ada sedikit es di sini ya. Saya menyarankan memang kalau ini kan karena kulkas masih baru, saya menyarankan ini di posisi 5 atau 6 saja. Tidak usah nyampe medium atau maksimum, karena itu akan memakan cukup besar ya pemakaian listriknya. Hati-hati dalam penggunaan tombol ini. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena tombol ini kalau memang bunga es yang di sini nggak terlalu tebal, tidak usah dipencet-pencet ini. Apalagi yang kulkasnya ditaruh di bawah, di lantai, itu sangat rentan. Yang sudah punya anak, ini dipencet-pencet sama anak. Kalau orang tua yang tidak tahu, anak yang buka kulkas terus dipencet, terus dibikin mainan, nah ini otomatis ini akan berpengaruh ke freezer dan kemungkinan tidak akan dingin. Kenapa? Karena ini sering dipencet. Tujuan tombol ini kan tombol untuk penghancur bunga es. Sedangkan kalau tombol ini sudah tidak berfungsi, intinya ke dalam, nah itu udah pasti akan mencair terus dan kulkas tidak akan dingin. Terus ada yang bertanya lagi kepada saya,
Kalau termostatnya bagus, tidak bermasalah. Nah, kita cek di bagian freonnya. Apa ada freon masuk, listrik masuk ke freon? Nah, di video selanjutnya saya akan jelaskan lagi bagaimana cara mengecek setrum di bagian freon dan cara mengecek freon. Mungkin hanya itu saja sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan di video selanjutnya saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara mengganti termostat dan pengecekan. Hanya itu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dari segi visualisasi maupun narasi yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.